Hai, oke, kenalin nama aku Kadega Mesa. Jadi video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial editing atau bisa dibilang animasi juga, yaitu bagaimana caranya membuat efek blok hancur atau objek hancur atau apalah mungkin kalian pakai nanti. Mungkin kita pakai blok hancur karena kita belajar tekniknya aja dulu. Baik, di sini aku menggunakan aplikasi 3D yaitu Blender. Sebenarnya ada banyak sih aplikasi 3D, ada Maya, Cinema 4D dan lain sebagainya. Tapi di sini aku pakai Blender aja karena yang pertama itu gratis. Oh jelas kalau udah gratis ya nomor satu. Yang kedua itu karena emang lebih ringan ya, kalau modelingnya itu lebih ringan. Tapi kalau masalah render itu software 3D itu udah pasti berat. Tapi ya minimal pas modeling itu atau pas ngerjain prosesnya itu lebih ringan gitu. Oke, nggak usah basa-basi, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama kalian lakukan itu masuk ke aplikasi Blendernya. Nah, di sini saya pakai aplikasi Blender versi 2.8 ya. Kalian bisa download aja di website resminya yaitu blender.org, atau enggak nanti saya akan taruh linknya di deskripsi aja biar kalian lebih gampang downloadnya. Kalau nggak salah itu versi yang sekarang itu ada versi 2.9, jadinya kalian bisa download aja yang itu karena mumpung memang saya belum ada sempat update, jadinya emang masih di 2.8. Oke, karena aplikasi Blender ini gratis, jadinya kalian download di website resminya aja, nggak perlu di yang lain-lain karena nggak perlu download yang crack, yang full version yang kayak gitu karena udah gratis dari sananya ya. Jadinya kalian download yang itu aja udah mendapatkan fitur yang sama gitu. Oke, selanjutnya yang kalian lakukan kalau udah buka kan tampilannya kayak gini. Kalian tinggal pilih aja yang general, new file general ini. Jadinya keluar muncul tampilan kayak gini. Karena di sini udah dikasih defaultnya yaitu ada lighting, ada cube, ada kamera. Tapi di sini kita coba mulai dari awal banget ya. Kita hapus aja ini. Kita delete dulu aja. Nah, kita mulai dari dasarnya banget ya. Di sini yang pertama kalian mungkin harus ketahui yang penting ya, yaitu cara gerakin kameranya dulu. Nah, cara gerakin kameranya gini, kalian tinggal pakai scrollnya itu kalian klik yang ada di tengah-tengah, klik kiri sama klik kanan itu kalian klik, terus kalian tinggal geser-geser aja. Nah, kayak gini jadinya udah bisa gerakin kameranya. Nah, selanjutnya langsung kita masuk ke tutorialnya aja. Kalau udah kosong kayak gini, yang pertama kalian lakukan yaitu bikin objek yang mau kalian pakai sebagai media untuk hancurnya itu ya. Misalnya saya pakai cube. Untuk buat objek defaultnya itu kalian bisa pencet shift sama A, shift A, terus muncul kayak add pilihan kayak gini. Kalian pilih yang paling atas yaitu mesh yang ini. Nah, ada di nomor 2 di bawah plane itu ada cube. Kita pakai cube aja. Nah, di sini untuk misalnya deketin kamera gitu kayak gini, itu bisa kalian scroll up, scroll down, bisa tuh kayak gini. Nah, kalau udah kayak kalian udah menambahkan cube kayak gini, mungkin di sini belajar untuk posisinya dulu ya. Mungkin di sebelah kiri ini ada fitur yang nomor 3 ini, kalian bisa pakai move untuk yang biru ini yang untuk Z-nya naik turun, yang hijau mungkin kiri kanannya atau maju depannya, terus yang merah ini X-nya maju depan kiri kanan juga. Nah, kalau udah gini mungkin kita pakai di tengah-tengah aja ya, dengan cara ini X-nya kita kasih 0, Y-nya juga kita kasih 0, terus Z-nya kita kasih 1 biar dia ada di atas permukaan kayak gini. Nah, kurang lebih jadinya kayak gini. Kalau udah kita punya cube-nya atau objeknya, di sini kita bikin dasarnya atau lantainya lah istilahnya, yaitu plane-nya dengan cara sama shift sama A, terus ada plane di mesh ya, plane. Nah, di sini mau kita gedein nih plane-nya, itu caranya kalian pencet S aja, huruf S, terus kalian tinggal geser aja mouse-nya, itu bisa kecil sama gede. Nah, mungkin sesuai kebutuhan kalian aja, mungkin saya pakai segini aja. Kalau udah kayak gini, mungkin kita hide dulu aja ya plane-nya biar nggak ganggu karena kita pakai nanti. Nah, selanjutnya itu kalian bisa klik lagi gini ya, cube-nya. Di sini kita langsung mulai ke tutorialnya aja ya, yaitu kalian tinggal pilih di sebelah kiri ini ada fitur pensil ini. Nah, pensil ini berfungsi untuk kayak bikin permukaannya gitu. Misalnya kita mau pakai bikin bagian mananya mau kita hancurin gitu. Kalau udah kayak gini kita ubah dulu 3D cursornya ini, kita ganti dulu menjadi surface. Nah, biar
biar nanti dia gambarnya itu di permukaan bloknya yang kita pilih gitu. Nah kalau udah kita randomin aja di sini, kita bikin random aja di bagian mana yang mau kita pakai sebagai yang hancurnya gitu. Nah kalau udah selesai kalian coret-coret, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Itu dia ada kayak hancur-hancur gitu di permukaannya. Kalau udah kalian tinggal pencet F3. Terus di sini kan ada pilihan nih banyak. Kalian tulis saja cell CELL. Nanti ada pilihan cell fracture, ini udah cuma ada satu pilihan ya. Kalian pilih yang itu aja. Nah, di sini ada cell fracture select mesh object. Nah, di sini ada banyak pilihan juga. Di sini ada banyak fitur-fiturnya juga. Kita mulai dari point source-nya, kita ubah point source-nya menjadi annotation pencil ya, biar nanti yang ke edit itu yang kita pensil ini yang biru-biru ini. Selanjutnya di sini ada source limit. Nah, source limitnya itu maksudnya kayak nanti berapa sih serpihan-serpihan kita yang mau kita pakai. Semakin banyak itu akan semakin kayak hancur-hancur gitu, tapi otomatis akan bikin kayak nge-lag gitu. Jadinya kita mungkin pakai 150 aja ya, pakai contoh juga. Nanti kalian bisa atur aja, mungkin lebih sedikit, mungkin lebih banyak. Nah selanjutnya di sini resolver setternya ini kita ganti menjadi satu aja. Terus scene collectionnya ini kita namain mungkin fragment aja ya, fragment, biar lebih gampang ingatnya. Oke, langsung kita pakai OK, klik OK. Nanti dia akan otomatis kayak nge-scan gitu. Mungkin akan bikin nge-lag. Nah, kayak gini dia not responding gitu. Jadinya emang karena lumayan berat ya. Tapi kalian tunggu aja, jangan kalian close. Tapi kalau emang kualitas PC atau laptop kalian bagus, itu nggak mungkin kayak not responding ini. Jadinya udah cepet ya. Tapi karena emang ini laptop saya standar, jadinya langsung not responding, karena emang ini lumayan berat tuh, kayak bikin partikelnya ini gitu, lumayan berat ya, banyak, karena kita bikin 150-an ya. Nah kalau udah kayak gini mungkin kita hide dulu gini ya, atau minimize fragmentnya biar nggak terlalu riwet gitu, biar nggak banyak gitu. Kita minimize aja. Nah kalau udah kayak gini kita bisa hide juga cube-nya, karena kita udah nggak pakai cube-nya, karena di sini udah kita jadiin serpihan-serpihan gitu. Selanjutnya kita bisa hilangin warna birunya itu, atau pensil kita yang kita buat tadi, dengan cara bisa di note ini ya. Situ ada pilihan minus gitu, atau enggak kalian bisa pencet N, huruf N. Di situ ada nomor 3 itu ada view. Habis itu paling bawah ada annotation, terus ada di sini note sama kayak yang tadi, kalian tinggal minus aja, kalian hilangin aja. Untuk mengembalikan kalian pencet N lagi. Oke, kalau udah kayak gini kalian bisa jadiin kursor aja dulu ya, biar nggak kecoret-coret juga lagi. Terus di sini kalian bisa aktifin lagi plan-nya, karena kita udah mulai kayak menganimasikan gitu. Terus kalau udah kalian bisa pilih salah satu dari cube ini, dari serpihannya. Mungkin saya pakai yang ini. Kalian klik bebas ya. Kalau udah kalian pilih yang di sini ada fitur di kanan ini ya, karena ada berjejer fitur. Kalian pilih yang lingkaran ini, yang basic properties. Nah di sini kan ada banyak juga. Kalian pilih yang nomor 2 paling bawah, yaitu rigid body. Terus tipenya itu aktif, masanya kita kasih 1 kg dulu. Selanjutnya kita masuk ke surface response-nya, yaitu kita pakai sekitar 0,700 aja ya, 0,700. Nah di sini kan ini baru kita edit tuh baru satu serpihan gitu. Terus gimana caranya biar kita bisa biar bisa keseluruhan ini, biar bisa semuanya kena editan kita? Itu dengan cara kalian klik fragmentnya, klik kanan ya. Klik kanan, di situ ada pilihan select object. Nah, kalau udah ke select semuanya, kita pilih objek. Di sini ada sebelah kiri di samping add ini ada objek. Terus kita masuk ke rigid body. Nah, di rigid body ini kita copy from active. Jadi maksudnya itu kita mengcopy yang dari aktif itu ke semua yang udah ke select. Jadinya
semua ini udah jadi keedit sama kayak yang tadi kita play itu. Nah tadi kan itu baru cara nge-copy dari satu hasil editan satu objek atau satu serpihan ini ke semuanya, tapi ini masih masanya yang ini masih 1 kilogram semua. Itu kelihatan kan massa 1 kilogram, yang kecil ini 1 kilogram, yang gede 1 kilogram, jadinya kurang realistik gitu. Terus gimana cara kita biar lebih real gitu, yang gede itu lebih berat, terus yang serpihan yang kecil itu lebih ringan gitu. Gimana caranya? Itu dengan cara kalian pilih lagi salah satu, terus kita select objek ya, biar semuanya ke select. Terus kita masuk ke sama kayak yang tadi ke objek, kita cari rigid body lagi, terus kita pilih yang atasnya yang salso lab mesh ini, kita jadiin brick preset. Nah jadinya di sini udah ke-detect otomatis nih, yang kecil ini 0,66 kg misalnya, lebih ringan, yang gede ini bisa sampai 1000 kilograman gitu. Jadinya kan lebih real lah, lebih ada perbandingan besar kecilnya gitu. Nah kalau udah semua serpihan ini punya kayak beratnya masing-masing, kalau misalnya kita play itu kan masih nembus gitu ya, karena gininya apa namanya, lantainya ini atau plannya ini belum punya kontribusi gitu di sini, belum punya kekuatan. Jadinya kita bikin lantai ini kayak patokan gitu, kayak dasarnya kayak punya kontribusi lah di sini. Kita jadiin pasif dengan cara sama, kita klik dulu plannya, kita masuk ke rigid body. Nah di sini kan ini tipenya kan aktif nih, kita jadiin pasif dia. Jadinya kayak udah diam aja di sini gitu loh. Terus misalnya kalau kita play nih, kita spasi, itu dia kayak udah jadi lantai gitu. Jadinya yang tadi cube-nya ini utuh, karena dia pecah-pecah gitu, karena dia kayak serpihan itu udah hancur, dan ada pondasinya gitu, ada lantainya, jadinya hancur dia kayak gini. Tapi ini kan hancurnya nggak gini ya, nggak realistis, atau nggak kok tiba-tiba hancur gitu. Jadinya kita bikin kayak bolanya gitu nanti, kayak bola dimana bolanya itu misalnya kayak menghantam dari bloknya ini, baru dia hancur gitu ya. Terus gimana caranya biar si blok ini nggak langsung hancur gitu, tapi nanti dia jadi blok dulu, kalau udah ada objek yang menghantam baru hancur. Itu caranya kita klik lagi salah satu dari serpihannya, terus kita masuk ke dinamiknya, maksudnya ke yang di bawah, masih di rigid body ya, itu dinamik yang paling bawah. Nah di sini kita centang disdectification-nya ini, kita centang, terus kita genin ke bawah lagi, itu kita centang juga start disdectification-nya. Sorry. Nah kalau udah kalian centang semuanya, kita bisa play. Belum. Kalau udah kalian centang keduanya ini kan baru satu nih ke edit. Sama kayak tadi, kita biar ke edit semua, kita select all dulu, select objek, terus kita copy lagi gini ya, yang barusan kita edit itu kita copy from active. Nah jadinya semua udah ke edit nih, udah kayak udah kecentang semuanya gitu, nggak perlu satu-satu. Terus kita bisa play lagi. Nah kan diam dia, nggak kayak tadi langsung hancur gitu. Jadinya kita perlu objek yang biar ngehatam ini, biar biar hancur gitu. Nah untuk bikin objeknya itu sama kayak tadi, sama kayak cube-nya. Di sini kita pencet shift sama A, terus di sini kita pilih objek apa yang mau kita pakai. Misalnya kita pakai bola aja ya, atau sphere ini. Terus kita di sebelah kiri ini kita pilih yang move, yang nomor 3. Kita naikin dengan pencet yang birunya, to Z-nya kita naikin, terus kita mungkin agak kananin dikit dulu ya. Nah di sini kan bolanya terlalu gede nih, nggak terlalu bagus lah kayak buat ngehantam. Kita pakai agak kecilan aja dengan cara kita pencet S lagi, terus kita tinggal geser-geser aja, kita sesuaiin sama kebutuhan. Nah kurang lebih mungkin saya pakai segini aja ya. Terus kita pasin biar kena, kira-kira kita kenain itu bagian sininya, bagian ujungnya. Mungkin kita dari sampingin, kita agak ketengahin sini dikit. Nah kita bisa agak majuin, kita coba dulu apakah kita mau pakai segitu. Mungkin saya akan agak sini dikit.
Nah, mungkin kira-kira itunya yang mau akan saya kenain ya. Kita kananin dulu aja. Nah, di sini mungkin bolanya agak kita perhalus dikit ya, karena ini kotak-kotak gini ini ya, kita halusin dengan cara klik kanan, ada set smooth ya. Jadinya lebih smooth gitu, lebih enak dilihat lah. Nah, selanjutnya gimana caranya kita buat nganimasiin si bolanya? Itu dengan cara kalian tinggal klik bolanya. Mungkin kita akan kananin dulu ya, kananin dikit. Aduh, nah mungkin kita pakai segini dulu. Kita lihat dari samping. Mungkin segini aja dah ya. Kalau gitu, kalau udah kalian pindahin di titik awal, di sini gimana caranya biar bolanya itu pindah misalnya ke sini gitu biar maju. Di sini kan satu frame itu ada 1 detik itu ada 30 frame. Jadinya kita naikin aja mungkin gini dulu ya. Kita pakai mungkin 30 detik aja ya, biar 1 detik mungkin ada animasinya gitu. Terus titik awalnya itu di sini, kita masuk ke bagian sini. Yang kotak ini ada object properties. Di sini kita ngatur kayak transformnya gitu, ngatur misalnya ini X-nya kita atur gitu. Apa namanya? Pergerakannya gitu, posisinya. Nah, kita mau X-nya itu Y, Z-nya itu tetap di sini untuk awalnya. Gimana caranya? Kita pencet kita klik kanan, itu ada insert keyframe, atau enggak kita pencet I aja. Nah, kita pencet I, terus kita masuk ke frame 30. Kalian bisa pakai frame berapa aja sih, itu menentukan. Misalnya frame lebih gede itu makin lambat, misalnya kalian lebih kecilin framenya, terus kalian animasiin tuh makin cepat ya. Mungkin saya pakai 30 frame aja, atau 1 detik aja dari pergerakan bolanya. Kalau udah kita masuk di frame 30, kita gerakin aja nih yang merahnya mungkin ya, karena kita mau gerakin X-nya, kita gerakin ke sebelah sini. Nah, mungkin segini, tapi ini belum gini nih, belum animasi. Misalnya kalau kita play, itu dia ngulang lagi ke bawah karena kita belum atur keyframe-nya. Kalau udah kayak gini, kita tekan klik kanan atau I lagi, insert keyframe, atau pencet I aja biar gampang ya. Nah, kalau udah muncul kayak gini, di sini kan di tempat playnya ini ada keyframe nih, ada keyframe awal sama keyframe akhir. Ya, kalau kita play di awal, ya jalan gitu. Tapi pas jalan ini kan pas benturan itu masih nembus dia, karena dia belum punya kekuatan atau belum ada kontribusinya dia di sini, belum kita apa-apain gitunya, makanya dia masih nembus. Terus caranya kita buat gini ya cukup gampang, buat kayak bikin ada kontribusinya lah, ada kekuatannya. Itu kalian tinggal klik aja bolanya, kita masuk ke rigid body. Nah, di rigid body-nya ini kita tinggal animate aja biar dia kayak kalau kena itu dia hancur gitu, kayak ada animasinya. Oke, sebenarnya cuma segitu aja sih caranya, nggak begitu ribet-ribet amat. Blur dia hancur. Terus misalnya karena ini tumpah-tumpah ya, mungkin kalian bisa lebih gedein aja lagi plan-nya, atau enggak mungkin bolanya kurang terlalu cepet atau terlalu cepet kurang lambat gitu pergerakannya. Kalian bisa atur aja keyframe-nya, kalian gerakin mungkin lebih panjang, mungkin lebih pendek. Misalnya lebih panjang dia akan lebih lambat gitu. Kalian tinggal atur aja sesuai keinginan kalian. Mungkin segini aja videonya ya, karena kita mau belajar tekniknya aja, atau caranya, atau gimana sih biar bisa ngancurin suatu benda gitu. Mungkin kalian bisa pakai nanti mungkin nggak blok, mungkin pakai patung, atau enggak kalian pakai model-model lain. Kalian bisa download di internet tuh banyak, mungkin di download, cari aja search di Google itu download 3D model gratis, tuh udah banyak model-model 3D yang mungkin kalian pakai contoh atau pakai uji coba. Mungkin di sini saya kasih gimana cara buat ngancurin aja. Selanjutnya itu sebenarnya ada banyak ya, untuk selanjutnya mungkin kayak coloring atau shading gitu, atau tekstur yang lebih bagus, lebih sempurna gitu. Tapi mungkin nggak saya bikin videonya di sini, mungkin akan makan waktu yang banyak banget gitu kalau kita ngebahas masalah shading atau texturing gitu.
Jadi mungkin segini aja, nanti sisanya mungkin kalian bisa cari-cari lagi di YouTube atau searching-searching lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga ada ilmu yang dipetik dari video ini. Dan maaf jika ada salah-salah perkataan atau belibet-belibet. Ya, maklumin aja ya. Oke, sekian dulu video kali ini and bye-bye.